kalau seandainya setiap negara akan mengimpor minyak, akan mengimpor gandum, akan mengimpor jagung dari Amerika, it means harga jagung, harga minyak dari Amerika nggak akan mengikuti harga pasar. Ya, pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Kenapa korupsi birokrasi di Korea berhasil, tapi korupsi birokrasi di Filipina tidak berhasil? Because of elite, because the capacities to negotiate sangat kecil di Filipina. The main question is, why countries punya hubungan yang sama, tapi state mampu bilang enggak, oke, lo bakal tetap kaya, tapi enggak di batu bara ya. Lo bikin pabrik mesin misalnya. But that's the main question. What kind of a state business relationships that allow innovation? Itu pertanyaan terbesar. Dan ini relevan dengan apa masalah TKDN. Selamat datang kembali di podcast Bebas Aktif, dan hari ini kita di tempat baru. Kita mencoba tempat baru dan kita juga kedatangan orang jauh hari ini karena kita akan membicarakan deal Indonesia dengan negara jauh yang powerful, yakni Amerika Serikat. Hari ini kita kedatangan Mas Ahmad Syarif, mahasiswa PhD dari School of Advanced and International Studies Johns Hopkins, yang sekarang sedang berada di Indonesia, dan tentu saja dengan Sofwan. Berarti di depan CSIS itu ya? Oh, sekarang udah pindah kampus. Oh, udah pindah kampus. Udah pindah kampus? Dekat the capital. Oke. Belum update Mas, harus ke Washington lagi berarti ini. Terakhir Betul. 2022. Sekarang di Penn Avenue. Sebelumnya tuh dekat dekat Logan Circle, yang dekat CSIS. Betul. Embassy yang lain. Dulu kalau main deket-deket situ. Oke. Iya. Ya, udah jago deh. Nanti saya yang belum ke Washington. Ya, tapi ya sebelum kita mulai, jangan lupa teman-teman conference untuk follow sosial media kita di Instagram, Twitter, dan juga TikTok Contextual.com, dan juga subscribe dan follow kami di YouTube dan juga Spotify. Iya. Ya. Nah, jadi berita besar dari hubungan luar negeri Indonesia belakangan ini adalah adanya deal ya antara Indonesia dan Amerika Serikat, antara Presiden Trump dan Prabowo ya secara khususnya, karena dia sebelumnya Indonesia dikenakan tarif sebesar 32% gitu ya, yang kemudian diturunkan jadi flat 10% dulu sementara negosiasi berjalan. Dan sekarang ketika Trump mengenakan lagi, akhirnya dicapai deal terbaru pada 16 Juli bahwa Indonesia akan terkena reciprocal tarif sebesar 19%, dan Amerika Serikat itu dia memiliki tarif 0% gitu ke Indonesia. Tapi namanya jadi kontradiksi ya. Reciprocal. Karena reciprocal yang satunya 19, satunya 0. Satunya 0. Atas reciprocal dari yang sudah terjadi sebelumnya. Jadi seperti itu. Dan itu baru headline aja ya, karena sebenarnya banyak lagi detail-detail dari dari deal ini terkait non-tariff barriers, terkait pengolahan data dan lain sebagainya, yang kemudian juga dianggap sangat mengagetkan gitu lah. Nggak cuma bagi komunitas HI, tapi juga bagi pelaku bisnis secara umum gitu kan, karena ini dampaknya akan mempengaruhi kita semua. Oke, mungkin saya ke tamu kita dulu nih. Kenapa sih dari deal ini, apalagi Indonesia yang pertama kan ya, dengan Indonesia dan Amerika Serikat, ini bisa begitu cepat dicapai, dan apakah ini emang make sense gitu untuk kedua belah pihak, untuk deal yang kayak agak timpang ini buat orang lihatnya? First of all, terima kasih udah mengundang lagi kontekstual untuk yang kedua kalinya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya ada sentimen yang menurut saya ada agony dari agreement ini. Karena seakan-akan Indonesia tidak fair karena kita dipajak, tarif kita 19% masuk ke Amerika, sementara Amerika masuk ke Indonesia 0%. Kalau saya melihat sebenarnya delegasi utama dari agreements ini dipimpin oleh Pak Erlangga. Pak Menko. Pak Menko, betul. Yang mereka pengen dapatkan pemerintah Indonesia adalah jangan sampai tarifnya 32%. Dan minnya atau harus lebih dekat dengan rata-rata tarif negara tetangga, which is patokannya pada waktu itu adalah Vietnam 20%. Yang juga sudah dapat deal. Malaysia 25%, tapi belum deal. Jadi Malaysia masih mungkin untuk turun dari 25%.
Tapi saingan Indonesia yang utama memang Vietnam kan ya untuk Vietnam. produk ke Amerika Serikat. Betul. Jadi saya rasa target utamanya adalah menurunkan dari 32 ke 19%, which is kalau itu view-nya itu udah sukses. Nah, permasalahannya adalah turunan yang begitu banyak. Dan yang kita nggak tahu bagaimana turunan itu ditemukan atau disepakati. Tiba-tiba Indonesia harus beli 55 Boeing, specifically Boeing gitu. Atau Boeing 777. Iya, jadi itu agak unik. Lalu ada mengenai transfer data yang kalau kita lihat 2 hari terakhir itu kerasa banget. Bahkan Komdigi itu nggak tahu maksudnya apa. Bahkan pemerintah Indonesia nggak tahu itu. Komdigi aja nggak tahu. Nggak tahu maksudnya apa. Karena kebingungan kan. Orang sempat nanya ini maksudnya apa. Amerika bakal punya akses data Indonesia secara bebas tuh apa maksudnya? Seakan-akan saya tidak akan terkejut kalau Komdigi tidak dilibatkan. Dan lebih jauh lagi, saya juga nggak terkejut kalau Pak Menko jangan-jangan, loh ini kan kayaknya nggak ada deh sebelumnya. Tiba-tiba dimasukin ada? ya? Iya. Tapi pertanyaan saya, yang perlu kita jawab berikutnya adalah technicality, petunjuk teknis kalau dalam bahasa birokrasi di Indonesia. Siapa yang akan melakukan pengadaan 55 pesawat itu? Atau kalau Indonesia nggak beli pesawat komersial, beli pesawat alusista misalnya dari Boeing atau dari Lockheed Martin, apakah itu termasuk dari agreement itu? Lalu kalau seandainya setiap negara akan mengimpor minyak, akan mengimpor gandum, akan mengimpor jagung dari Amerika, it means harga jagung, harga minyak dari Amerika nggak akan mengikuti harga pasar. Ya, pasti lebih mahal. Pasti lebih mahal. Bagaimana dengan itu? Kita nggak mungkin dong beli harga crude oil lebih mahal daripada harga pasar. It doesn't make sense. Nah, petunjuk-petunjuk seperti itu yang sepertinya saya sih tidak Nanti merasa. bisa kena kasus korupsi nggak itu? Waduh, itu merugikan negara. Bisa jadi itu juga Merugikan negaranya lebih besar lagi nih potensi. future case something like that. Tapi yang saya lihat, baik pemerintah Indonesia dan pemerintah Amerika sendiri sama-sama nggak tahu. This is a request of impulsive President Donald Trump with limited information yang dia dapatkan. Bisa aja mengenai data center. Ini saya berspekulasi. Teman main dia di Mar-a-Lago, main golf, bilang, hey, masukin ini dong. Iya, kita kan mau bangun data center di Indonesia. Lalu transaksi keuangan kita tuh banyak di hold di Indonesia. Indonesia tuh lagi sentimen data nationalism, di mana data need to be localized. Yuk masukin poin ini. Sesuatu yang seperti itu. Iya. Sangat possible. Sangat possible, betul. Nah, in that context, selain petunjuk teknis, saya malah lebih berpikir bahwa kita harus apresiasi Pak Menko sudah menurunkan dari 32 ke 19. Tapi the problem is to negotiate all technical things ke depannya itu bakal memerlukan infrastruktur diplomasi yang sangat serius. Kita perlu orang di sana by daily basis ngecek moodnya Trump di White House atau moodnya Trump di Mar-a-Lago atau potensi perubahan-perubahan karena segala sesuatu bisa naik dan turun dalam perjanjian itu. Jadi in context of kita mendapatkan 19% good news setidaknya. Betul, setuju. Ya, tapi kedepannya harus perlu banyak perkiraan infrastruktur diplomasi yang paling penting, technicality-nya kayak put people yang bisa negotiate sama Trump. Nah, poin kedua, saya beberapa hari terakhir bertemu dengan poin kedua lebih menyikapi 0% tarif dari kita bisa impor dari Amerika. Pertama, kita sudah impor kedelai cukup besar untuk tempe terutama dari Amerika. Lalu ada hal-hal yang sebenarnya unik. Beberapa perusahaan data center di Indonesia dan rumah sakit itu mulai berpikir kita tuh karakteristik impor dari Amerika berbeda dari China. Kalau China itu produk daily, baju, kacamata yang lain, bukan high tech produk. Dari Amerika kita impor CPU untuk data center,
kita impor mesin CT scan untuk kesehatan, MRI mesin. Kalau itu 0%, it means kalau dimanfaatkan dengan baik itu bisa menstimulasi teknologi adoptions di Indonesia. Jadi kita bisa dapat akses lebih mudah. Tapi sekali lagi ikhlas Mas Sofwan, kita juga harus lihat kalau semuanya punya deal yang sama, it means harganya inflate. Ya itu resikonya. So that's my early takeaway actually. Oke. Gimana Mas? Belum kita detail lagi. Ya, saya setuju beberapa poin gitu ya. Tentu saja ada beberapa hal positif yang penting untuk diapresiasi. Tapi kalau kita lihat di gambar yang lebih besar, misalnya soal 19% tadi ya. Dalam short term positif dalam artian Indonesia lebih rendah dari saingannya Indonesia untuk masuk ke Amerika Serikat, yaitu Vietnam yang 20%. Tapi itu kalau kita kemudian memang menjadikan proses negosiasi ini membatasi capaian dari proses negosiasi ini sebagai bagaimana caranya kita bisa lebih kompetitif di pasar Amerika Serikat yang memang pasar besar dibandingkan dengan negara lain yang kita posisikan sebagai kompetitor, yaitu Vietnam. Tapi kan urusan negosiasi dengan Donald Trump ini bukan cuma soal itu, in my opinion gitu ya, bahwa Donald Trump itu kemudian dengan impulsif itu bisa menentukan tingkat tarif. Dan kemudian kita semua bernegosiasi dan dipaksa bernegosiasi dengan itu dan menerima fakta bahwa kita nggak memiliki kemungkinan lain kecuali appeasing Trump at the expense of yang penting kita lebih tinggi sama saingan, lebih bagus daripada saingan kita. Itu menunjukkan problem di dalam sistem internasional kita hari ini kan. Menunjukkan problem di dalam sistem perdagangan multilateral yang berarti ketika Amerika Serikat yang merupakan negara dengan kapasitas ekonomi dan militer yang saat ini paling besar di dunia, itu kemudian ingin mengubah aturan seenaknya, ya dia tinggal ubah aturan aja gitu. Dan ini dalam jangka panjang akan punya konsekuensi pada certainty di dalam perdagangan internasional gitu. Jadi kalau Amerika Serikat bisa, kenapa negara lain nggak bisa? Cina misalnya, tiba-tiba minta negosiasi dengan Indonesia, dengan yang lain-lain juga gitu kan, dan seterusnya. Dan dalam long term juga, selain kemudian soal institusi perdagangan multilateral yang kemudian ternyata selemah itu dan serentan itu, adalah bahwa kemudian secara bilateral Indonesia dan Amerika Serikat itu menunjukkan secara terang benderang bahwa posisi Amerika Serikat memang sangat kuat gitu ya. Dan kalau kita give up now gitu ya, walaupun kita dapat sedikit lebih baik daripada Vietnam, tapi kemudian kita memberikan banyak upeti gitu ya, yang konkret, beli langsung ini dan seterusnya. Tidak ada yang menjamin misalnya di tengah jalan tiba-tiba habis ketemu sama siapa lagi di Mar-a-Lago gitu kan, terus tiba-tiba minta masukin tambahan ini dong, tambahin ini, kalau nggak mau masukin tambahan saya naikin sekian, atau tiba-tiba dia bilang Indonesia ternyata jadi tempatnya untuk memutar produknya Cina loh biar masuk produk Amerika Serikat, jadi kalau begitu saya tambahin tarif sekian lagi kalau kalian nggak ngasih konsesi lagi. Jadi ada risiko-risiko bahwa kemudian nanti ke depan akan dengan mudah dimainkan lagi gitu loh kalau kemudian kita tidak berhati-hati gitu. Jadi ada dua kekhawatiran itu setidaknya yang kemudian berkaitan dengan hasil dari proses perundingan ini. Tapi tentu saja tadi ada yang melihat bahwa ya dibandingkan dengan skenario yang lebih buruk ini better kalau kita memang horizonnya sempit aja, cuma soal yang penting bisa tetap kompetitif dalam jangka pendek, industri kita bersaing dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara yang lain untuk ke pasar besar seperti Amerika Serikat. Atau positif kalau dilihat kan salah satu yang sangat bersemangat melihat ini sebagai kemenangan adalah mereka yang memandang bahwa memang ekonomi Indonesia itu perlu reformasi struktural dalam artian liberalisasi ekonomi. Jadi mereka kemudian justru memanfaatkan ini sebagai cara
untuk membongkar kelembaman ekonomi Indonesia yang menurutnya diwarnai dengan banyak penyakit-penyakit nasionalisme gitu yang tidak bisa dibongkar gitu, sehingga cara membongkar Ini momentumnya adalah dengan Pas nih. memanfaatkan Donald Trump gitu loh. Jadi mereka kemudian melihat bahwa ini domestic reform, liberalization ini nggak bisa jalan karena misalnya banyak kementerian itu kemudian punya kepentingan, banyak politisi yang misalnya punya janji sama konstituen tertentu sehingga nggak bisa melakukan domestic reform. Mereka justru kemudian melihat bahwa tiba-tiba tarif Amerika Serikat 0% dan seterusnya ini kemudian jadi momentum untuk memaksakan dan mendorong melalui kekuatan eksternal reformasi domestik. Makanya kalau kita lihat para pengamat yang punya kecenderungan melihat bahwa masalah ekonomi Indonesia adalah Indonesia kurang domestic reform, kurang konsisten dengan liberalisasi ekonomi, ini diam-diam happy juga gitu loh, karena malah mungkin nggak diam-diam, malah mereka melihat bahwa ini kita menang loh. Kenapa? Karena pertama tadi dalam jangka pendek Indonesia dapat tarif lebih rendah daripada Vietnam. Kedua, ini kemudian jadi momentum untuk mendorong domestic reform di dalam. Tapi menurut saya kegembiraan domestic reform dan fakta bahwa ini diperoleh melalui proses yang bertentangan dengan tatanan ekonomi yang didasarkan pada ide perdagangan bebas itu kontradiktif gitu, dan it's going to bite them back optimisme itu gitu. Jadi saya sih overall cenderung agak khawatir gitu ya. Cenderung agak khawatir, tetapi apa boleh buat, ini sudah terjadi. Menurut saya kemudian penting untuk dilakukan adalah bagaimana mitigasi dampaknya. Dan kalau Trump minta lebih lagi, kita mau apa? Gitu. Bagaimana caranya menjamin Trump tiba-tiba nggak masukin hal-hal lain, upeti lain. Ini ternyata diminta ini mau gitu ya. Saya mintain lagi yang lain. Atau jangan menganggap atau jangan merespon impulsifnya Trump dengan impulsif kita. Ya. Kita bisa bilang ya, tapi nggak harus mengeksekusi. Ya, atau begitu, atau jangan-jangan memang strateginya itu ya. Strateginya ini, siap, tapi nggak setuju. Ya, kalau bahasa orang Jawa itu nggih boten kepanggih. Kekhawatiran saya malah kita malah ikut impulsif juga. Ya udah, ayo kita beli. Yang penting Trump senang gitu ya. Ayo kita eksekusi secepatnya. Saya sebelum ke situ, tadi ada poin bagus dari Mas Sofwan bahwa margin 1% itu bisa dikompensasi dengan hal yang sangat kecil antara Vietnam dan Indonesia. Karena begini, cost of doing business sama cost logistik di Indonesia bisa jadi lebih mahal. Walaupun Vietnam dapat 25%, jangan-jangan impor dari Vietnam lebih murah. Tetap lebih murah. Iya, jadi sebenarnya relevansinya enggak pada nilai yang paling praktikal, tapi lebih kepada emosional. Kita dapat 19% lebih kecil, 1% daripada Vietnam. Dan kita nggak ada transshipping. Kalau Vietnam ada 40% something transshipping. Tapi poin kedua adalah yang saya related with the infrastructure diplomacy adalah pertama kita nggak harus merespon secara impulsif. Betul. Kita nggak harus langsung ayo beli rame-rame, ayo suruh Garuda beli Boeing 77 yang agak bermasalah secara safety standards. Iya, safety standard bukan bermasalah, dipertanyakan oleh beberapa pihak. Tetapi yang saya malah pengen lihat dalam beberapa tahun ke depan sebenarnya sampai setidaknya pemilu di Amerika, how creative is our diplomacy? Karena banyak negara yang punya kreativitas itu kayak oke, kita bakal ngikutin, lalu mereka cuma beli 1, beli 2, sisanya tanda tangan MOU. Di White House Trump bilang lihat nih, people bend the knee on me. Iya. That's what Trump needed. Ada Trump White House, ada Trump Mar-a-Lago. Trump Mar-a-Lago is about rating. Itu yang dia pengen kan. Kalau itu yang dia pengen, ya kasih aja. Dan tapi yang penting national interest
tetap di Indonesia. Jadi harus ada strategi performatif Iya, gitu ya. strategi Jadi- PR-nya. Nah, Jadi kita apa sih yang dikasih, tapi sebenarnya apa yang di-keep gitu ya. betul. Dan itu sound simple, tapi it takes a lot of coordination. Yes. Negara-negara yang bisa melakukan itu luar biasa sebenarnya. Dia punya tentacles of intelektual yang ngatur. Oke, kita kasih ini, kita diamin di Iya, sini. iya, iya. Nah, saya berharap kita punya itu. Iya, Tapi with all due respect itu belum terbukti sekarang. Iya, Apakah kita punya strategi seperti itu? iya, iya. Oke. Jadi betul. Jadi poinnya memang jangan langsung impulsif kemudian menerapkan semua permintaannya gitu. Misalnya beli tiba-tiba besok langsung beli. Kan beli kan ada prosesnya. Iya. Dan proses ini adalah permainan juga gitu kan ya. Betul. Jadi misalnya kita didorong untuk sepakat memindah beli minyaknya dari Timur Tengah jadi belinya dari Amerika Serikat gitu kan dengan harga yang mungkin di atas harga pasar. Tapi kan kemudian tentu perlu ada proses misalnya yang membuat ini bisa berjalan. Apakah langsung beli semua atau belinya ada kriteria-kriteria tertentu? Kan Indonesia bisa juga memberikan alasan dan negosiasi gitu ya. Jadi, Karena di first term Trump, dia dapat agreement dengan China harus beli 200 billion US dollar di first termnya, dan itu tidak terwujud. Iya, tidak Ya, China melakukan itu. Dia beli sedikit, Trump beli udah lupa sedikit. ya? Iya, dan Trump lupa. iya, iya. Kemarin juga sama Qatar kan berapa Boeing, gue juga nggak inget 100 billion gitu. Betul. Banyak Jadi banget. dan Trump kan nanti berapa tahun lagi nih? 3 tahun, 4 masih 4 4 tahun. Ya? 4 tahun. 4 tahun. Nah ini kan kalau perlu dibuat timelinenya ini gimana? Betul. Dan itu penting. Strategize. Itu penting. Tahun pertama apa, tahun kedua apa. Iya, Oke, jadi oke. mungkin apa ya? Yang penting frameworknya kita nggak terlalu terganggu, tapi untuk eksekusi yang sifatnya kita dipaksa untuk melakukan sesuatu itu memang harus dilakukan secara taktikal. Betul. Tapi juga ada aspek performatifnya dan mungkin memperhatikan timeline ini karena nggak tahu ya. Semoga ada banyak blowback juga nih dalam 4 tahun ini kan ke pasti. Donald Trump. Jadi Iya, kemungkinan mungkin nggak 3 periode gitu Trump. Mungkin. Iya. Oke. Kita going down dari infrastruktur diplomasi, kita agak spesifik. Mungkin tadi sempat disinggung soal reformasi di domestik, kita reformasi ekonomi. Yang memang sudah sempat di-mention juga oleh Presiden Prabowo kalau dia mau merelaksasi TKDN, nggak usah lah pakai pertek-pertek itu. Tapi kalau yang saya baca gini, ini maksudnya dari bacaan Mas Sofwan dulu mungkin, ini emang seberapa realistis sih untuk dilaksanakan gitu? Karena kalau yang saya baca di joint statement-nya, itu kan mengecualikan produk-produk AS dari TKDN gitu, bukannya menghapuskan atau merelaksasi TKDN. Khusus Amerika Serikat Iya, aja. itu lebih ke exception to the rule, but not changing the rule itself gitu. Seperti itu kira-kira apa gimana? Iya, tapi kan nanti ini yang penting jadi momentum untuk kemudian mendorong liberalisasi yang lebih jauh ya. Yang jelas paling jelas liberalisasi adalah tarif dari Amerika Serikat 0 gitu kan ya. Tapi memang masih belum jelas barangnya apa aja dan bagaimana pengaturannya gitu kan ya. Apakah berarti misalnya kalau sekarang kita mau beli Harley Davidson gitu ya, sih nggak pakai tarif gitu kan, nggak pakai. Wah, seneng itu ini. Kan ada bercandaan tuh di grup WA bapak-bapak ya, ibu atau ibu-ibu gitu. Nanti ibu-ibu yang biasa pakai Nmax itu jemput anak nggak pakai Nmax lagi deh, jemputnya pakai Harley Davidson gitu karena udah 0% lebih tarif. murah, 0% tarif. Nah, jadi dari segi perdagangan itu, tapi juga soal investasi dan soal tadi aspek TKDN memang betul. Lebih ke exception dari general rule bahwa harus ada komponen domestik gitu ya. Tetapi kalau Amerika Serikat dapat, apa iya negara-negara yang lain kemudian menerima aja gitu kan? Pasti kemudian ada lobby-lobby, ada dorongan untuk kemudian sekalian aja deh TKDN dihilangin misalnya atau dikurangi untuk yang lain gitu. Dan kita harus ingat bahwa yang invest di Indonesia, yang terlanjur invest di Indonesia kan juga pasti udah ada hitung-hitungannya. Betul. Ketika tiba-tiba ada yang berbeda dengan hitung-hitungannya, pasti berdampak pada investor yang udah ada di sini juga gitu kan. Dia mengganggu kepastian investasi dan seterusnya. Jadi memang kemudian apakah exception terhadap rule yang berlaku dalam hal ini TKDN ini
akan jadi exception atau malah kemudian jadi sebuah pemicu untuk ya sekalian aja semuanya nggak berlaku TKDN-nya gitu kan. Ya tapi kita belum tahu gitu. Nah ini kan disinilah kemudian menurut saya ada aktor-aktor dengan agenda policy yang berbeda-beda yang kemudian akan berkompetisi untuk menentukan arah kebijakan dengan memanfaatkan momentum ini gitu. Jadi yang dari dulu mendorong domestic reforms untuk liberalisasi pasti akan mendorong ini untuk mendorong liberalisasi yang lebih luas, dan ini bukan jadi exception gitu ya. Sementara yang punya kepentingan untuk melindungi TKDN, misalnya domestic capitals misalnya, itu ya pasti akan ya mendorong mempertahankan TKDN, tetapi mereka juga harus kemudian berhadapan dengan ketidakpuasan dari investor-investor yang sudah ada pasti gitu kan. Mereka sudah bangun pabrik di sini dengan memenuhi syarat tertentu, tiba-tiba Amerika Serikat bisa nyelonong aja gitu tanpa TKDN gitu kan. Nah ini yang kemudian pasti akan memicu proses negosiasi kan di dalam aktor-aktor di dalam Indonesia sendiri gitu. Jadi ceritanya mungkin masih panjang, dan mungkin justru dengan negosiasi-negosiasi panjang ini, apalagi Trump kan negosiasinya sama banyak negara lain. Jadi sebenarnya ada banyak peluang bahwa implementasinya itu nggak akan dalam waktu yang dekat, dalam tempo yang sesingkat-singkatnya gitu. Kalau bahasa proklamasi pasti akan ada proses negosiasi baik antara Amerika Serikat dan Indonesianya maupun antara Indonesia dengan Indonesianya sendiri di dalam negeri. Ini kan two level game ya kan kalau kita lihat. Jadi memang masih akan panjang juga gitu. Tetapi seberapa cepat, seberapa panjang kan faktornya ada banyak gitu ya. Pertama di level Indonesia dan Amerika Serikatnya sangat tergantung pada seberapa serius dan pushy Amerika Serikat dalam hal ini kan. Dia negosiasi dengan puluhan negara lain loh. Misalnya apakah dia memprioritaskan dapat deal formal dengan banyak negara lain, atau dia misalnya follow up yang sudah deal sama Indonesia ini kemudian langsung dieksekusi satu-satu. Itu kan akan menentukan pace ya, kecepatan si deal dengan Indonesia ini untuk kemudian bisa dieksekusi juga gitu kan. Tapi kalau dia memilih untuk yang penting sebanyak mungkin nego supaya dia bisa klaim ke domestic audience bahwa semua orang itu tunduk pada Amerika Serikat gitu kan, yang itu jualan dia di Make America Great Again, mungkin kita agak tenang gitu. Tapi kalau kemudian dia mau ya sudah yang Indonesia kemudian ditindaklanjuti dengan lebih serius, nah mungkin pressure-nya akan lebih kuat gitu. Bahkan ketika pressure-nya lebih kuat pun, misalnya ketika Amerika Serikat kena tarifnya cuma 0%, kemudian nggak pakai TKDN, yang mau masuk ke Indonesia siapa kan juga belum tentu ada gitu kan ya. Maksudnya siapa, jumlahnya berapa, dan seterusnya. Kemarin sih kan udah ini ribut-ribut Apple gitu. Itu kan sampai udah terdengar sampai Trump itu pasti. Oke, two level game gitu. Mungkin selanjutnya saya kalau dari two level game itu mau bertanya dulu gitu. Kira-kira historically speaking ya, atau ya dari perspektif Mas Syarif, kira-kira dari antara kekuatan luar dan kekuatan dalam ini sebenarnya gimana sih dalam menentukan policy di Indonesia gitu, di berdinamikanya gitu. Who is more determining of the policy in Indonesia gitu? I think that's interesting questions. Jadi kalau kita perhatikan negara Asia Timur dan beberapa negara besar di Asia Tenggara lain, mereka tumbuh malah ketika externality-nya kuat. Ketika tekanan, maksudnya Korea ketika perang dan ketika perang Vietnam, mereka menjadi they reform in the right times. Ketika during the crisis, perang dingin, begitu juga dengan Jepang setelah kalah dan yang lain-lain. Tetapi one of key components dari bagaimana bisa memanfaatkan externality itu adalah level of adaptive policy making process di satu negara. Jadi contohnya misalnya yang tadi kita bicarakan mengenai adaptiveness dan kreativitas dalam diplomasi, itu satu contoh. Tapi juga bagaimana pelaku pemangku kebijakan domestik bisa memilih, oke gini, kita mungkin harus merelaksasi TKDN di sektor ABCD.
yang mana sektor penting yang bisa kita relaksasi, tapi di mana sektor yang nggak bisa kita relaksasi karena itu penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Permasalahannya sekarang, kreativitas domestik kita capture by elite yang mostly natural resource based economic development, hilirisasi, nikel, batubara. Saya ada satu hal yang sebenarnya agak itchy sedikit di Indonesia dengan term hilirisasi itu. Seakan-akan semuanya harus ada bahan bakunya di Indonesia. Saya pernah diundang, ini masalah TKDN juga, saya pernah diundang di salah satu Menko. Saya bilang, Pak gini, kita pakai contoh yang kontemporer. Vietnam itu nggak produksi nikel, Pak, tapi ada Finvest. High chemical industry development di Korea, di-develop bahkan Korea itu nggak punya iron ore. So, the capacities of bureaucrats and technocrats to choose apa yang penting, apa yang enggak, itu sangat relevan. Dan bukan berarti nggak bernegosiasi dengan elit bisnis ya. Korea elit bisnisnya luar biasa. Chaebol, oh my God. Itu, there is a very interesting books yang menurut saya di saat kayak gini relevan untuk banyak. Ditulis oleh David Kang. Dia bicara, kenapa korupsi birokrasi di Korea berhasil, tapi korupsi birokrasi di Filipina tidak berhasil. Because of elite, because the capacities to negotiate sangat kecil di Filipina. Semua di-capture sama elite. Di Korea korupsi juga. Jangan bilang nggak ada economic growth tuh pasti ada korupsi. Itu dari profesor di SAIS ya. Iya itu Pak Yun Ang. Very good book. The poverty, how China escape poverty. Very good. Dan sama Gilded Age ya. Iya, Gilded Age. Very very good. Dan dia, kembali ke Indonesia, kekhawatiran saya adalah birokrat kita tuh kurang adaptif, Mas Ikhlas, Mas Sofwan. Maksudnya dalam memilih apa yang penting, apa yang enggak, apa yang bisa dinegosiasikan, apa yang enggak. Gini, every project selalu ada korupnya. Tapi korupnya tuh 15-25%. Jalannya jadi, nggak super bagus tapi masih jadi. Nah, itu contoh aja. Tetapi dalam konteks TKDN gitu, apakah bisa sistem birokrasi yang kita lihat sekarang, teknokrasi yang kita lihat sekarang, bisa memilih antara keduanya? Nah itu kekhawatiran saya. Gini, TKDN tuh pasti ada. Jadi saya tuh agak selalu kesal dengan people that always bring about ideology. Oh, we need to be nationalistic. We need to be socialist. We need to be liberal. Well, most country choose both. Amerika ketika masa pertumbuhan sangat nasionalistik dan protectionism. Mereka kaya dulu baru liberal. Jadi maksud saya kayak dulu baru liberal biar bisa ekspansi ke yang lain-lain. Iya betul. Jadi menurut saya kemampuan memilih itu Iksan yang maksudnya that's my hypothesis. Saya bisa jadi salah. Kalau hari ini Mas Sofwan, saya tidak melihat itu atau belum melihat itu. Tapi saya kira ini sangat konsisten dengan kalau kita baca literatur klasik gitu ya soal ekonomi Asia Timur kan, soal pembangunan di Asia Timur misalnya. Tulisan-tulisannya Chalmers Johnson atau Robert Wade yang bicara soal developmental state, itu Hajun Chang ya, mereka selalu bicara tentang kapasitas negara basically bagaimana kemudian kunci dari kesuksesan pembangunan itu bukan soal sistem ekonominya itu diserahkan kepada pasar atau diserahkan pada negara, tetapi bagaimana kapasitas negara, termasuk bagaimana kemudian kapasitas negara itu dalam mengelola interaksinya dengan aktor-aktor pasar gitu kan. Jadi poinnya bukan negara atau pasar, poinnya adalah bagaimana negara dan pasar itu bisa sinergis, dan untuk sinergis itu butuh kapasitas negara gitu. Makanya kalau literatur ini kan bicaranya soal bagaimana pembangunan yang sukses di Asia Timur dan kemudian yang gagal, kalau contohnya tadi Filipina, dan kalau kemudian kita lihat yang di generasi selanjutnya yang itu ditandai dengan perbedaan di dalam kapasitas negara. Maka mereka biasanya membedakan strong state dengan weak state kan. Strong state adalah negara
yang seperti tadi disampaikan, dia bisa kemudian memiliki tingkat insularitas gitu yang tinggi dibanding dari intervensi aktor-aktor subnasional. Jadi mereka itu punya independensi yang tinggi, kemudian bisa menentukan prioritas berdasarkan pertimbangan nasional jangka panjang. Jadi seperti tadi misalnya kita mulai dari mana nih, gitu kan? Jepang mulai dari industri apa nih, gitu kan? Kemudian setelah itu naik ke tahap apa? Bahwa di dalam proses itu ada negosiasi, maka kemudian ada korupsi juga tadi antara pemerintah Korea dengan cebol, gitu ya, antara pemerintah Jepang dengan Zaibatsu dan seterusnya. Tetapi Zaibatsu yang ditunjuk misalnya itu perform ya, Honda, Toyota, gitu ya, atau cebol kayak Samsung dan seterusnya, ya beneran jadi bahwa ada kong kali kong sedikit, ya iya gitu, tetapi barangnya jadi gitu. Makanya dulu kan ada ada bercandaan gitu ya, pejabat Indonesia kan datang ke Korea gitu ya, untuk kemudian melihat, karena mereka kan sebenarnya pas awal tahun 60-an, 50-an itu kondisi ekonominya sama gitu ya. Tapi kemudian dia lihat, wah, orang Korea ini kok bisa kaya, kamu kok bisa kaya gitu ya. Si pejabat Korea kemudian memperlihatkan, itu ada, kamu lihat jembatan itu gitu ya. Oh ya, saya lihat di Han River ada jembatan bagus sekali. Nah, karena jembatan itulah saya secara personal bisa kaya, ya dapat proyek-proyek dikit gitu kan ya. Tapi kalau kemudian nggak berapa lama, setahun kemudian ada kunjungan balasan ke si pejabat Indonesianya gitu kan. Kemudian tanya, wah kamu sekarang sudah kaya, kok bisa kaya? Ya kita lihat ke jendela, kamu lihat jembatan itu? Mana nggak ada jembatan? Nah karena nggak ada jembatan itulah saya kaya gitu. Jadi yang satu jembatannya jadi gitu kan, walaupun ada kong kali kongnya sedikit, jembatannya jadi gitu. Yang satu kong kali kongnya sampai jembatannya aja nggak jadi gitu loh. Jadi dan kemudian karena itu si birokrat itu tidak tahu dia harus, bahwa si jembatan itu misalnya itu meningkatkan nilai tambah ekonomi, meningkatkan skor logistik dan seterusnya, yang dalam jangka panjang itu meningkatkan produktivitas nasional gitu kan. Nah itu tadi cuma anekdot, tapi kalau kita lihat cuma bercandaan gitu ya. Tapi kalau kita lihat de faktanya kan kita melihat kayak gitu, ketika misalnya di Jepang atau di Korea itu negara kemudian memilih untuk ini membangun industri ini, dan dengan demikian memilih national champions yang mendapat privilege itu perform dan jadi gitu kan. Walaupun tentu saja nggak lepas sepenuhnya dari korupsi. Tapi ketika Indonesia misalnya kita lihat ada mobil nasional, itu dulu ada Timor, ada Bimantara, jadi nggak jadi gitu. Kenapa? Karena tidak didrive oleh pemahaman yang benar industrinya mau kemana, negaranya bisa menentukan dan bisa take the business accountable gitu loh. Jadi walaupun ada pemilihan national champions, pemilihannya bertanggung jawab gitu loh, dan yang dipilih sebagai national champions juga bertanggung jawab gitu. Nah ini yang kemudian kelihatan di Vietnam kan, bahwa Vietnam kemudian ternyata punya state capacity untuk melakukan itu gitu. Sehingga dengan sumber daya yang lebih terbatas misalnya bisa bikin Finfest dan seterusnya. Yang kita aja masih keteteran. Itu Finfest itu sekarang kita baru ngomong mobil nasional gitu ya, tiba-tiba di dekat kampus UI itu sudah ada gerai Finfest. Ada taksi sekarang. Iya. Taksinya udah pada pakai Finfest di mana-mana gitu. Jadi luar biasa gitu. Jadi state capacity itu akan menentukan. Nah problemnya betul state capacity kita, kalau kita lihat dalam terminologi tadi strong state atau weak state, Indonesia ini kayaknya lebih ke spektrum Weak state. Tandanya apa? Tanda weak state adalah state-nya, birokrasinya fragmented. Fragmented apa? Karena mereka kemudian melayani kepentingan subnasional yang berbeda-beda. Betul. Nah, itu kan exactly the picture that we see in our bureaucracy gitu. Betul. Kementerian A, Kementerian B, Kementerian C ini nggak saling tahu satu sama lain, saling ribut gitu ya. Ini bosnya beda-beda. Betul. Jadi sangat mengkhawatirkan, karena kemudian memperlihatkan jangan-jangan yang kita punya ini adalah weak state, dan weak state di dalam situasi seperti ini itu tidak akan punya kapasitas adaptif yang kuat gitu loh. Makanya kalau percaya bahwa kita bangsa besar gitu, seperti kata Pak Prabowo harus dengan tegas menunjukkan bahwa kita siap menjadi strong state gitu ya, bukan cuma big state gitu kan, bukan negara besar, tapi negara yang kuat. Negara yang kuat itu apa? Negara yang bisa
berdiri di atas kepentingan-kepentingan subnasional tadi. Nah, ini kelihatan dari mana? Kelihatan dari pilihan-pilihan kebijakan, bukan melayani oligarki lokal misalnya, tetapi kepentingan nasional jangka panjang. Oke. Setuju. Karena kan pada akhirnya memang tetap birokrat-birokrat sini juga yang mengambil keputusannya. Sebenarnya an interesting follow-up question adalah state capacity itu dari mana? Tapi kayaknya itu another discussion ya. agak kan panjang gitu. Tapi boleh juga state capacity dari mana? State capacity ya dari pilihan kepemimpinan negaranya itu gitu loh. Kenapa kemudian banyak yang sifatnya fragmented? Karena birokrasinya tidak dikoordinasikan dengan kuat, sehingga kemudian mereka melayani kepentingan-kepentingan subnasional. Kepentingan subnasional ya itu mikirnya pasti jangka pendek, karena kita kaya sumber daya alam, mereka pasti yang penting gimana caranya saya dapat konsesi, saya dapat proyek-proyek ekonomi dan seterusnya, tapi nggak mikir bagaimana jangka panjang itu sumber daya kita bisa diarahkan untuk membangun kapasitas industri misalnya. Tetapi kalau ada kepemimpinan yang kuat, dan kepemimpinan yang kuat ini tidak tunduk pada kepentingan oligarki lokal ini, atau kemudian bisa mengkonsolidasikan oligarki lokal ini, baru kemudian bisa gitu. Jadi problemnya adalah negaranya, terutama pemimpinnya itu punya visi enggak, dan apakah dia bisa mengkonsolidasikan birokrasi, dan ketiga kemudian apakah dia tidak hanya bisa mengkonsolidasikan birokrasi, tapi apakah dia bisa mengkonsolidasikan birokrasi dan domestic capitals. Saya nambahin sedikit, Mas Sofwan. Jadi dengan too much focus on natural resources, itu bikin birokrat dan teknokrat kita disinsentif untuk doing innovation. Betul. Ya. Betul. Termasuk dalam hal memilih. Kalau bisa kaya dengan ngasih izin, betul. Ngapain inovasi? Iya. Atau pada saat yang sama juga disincentive our business community to do innovation. Exactly. Karena easy money-nya ada di batu bara. Yang penting saya invest di politisi aja. Betul. Untuk memastikan bahwa kebijakan-kebijakannya kondusif untuk terus ngeruk dan terus nambang. But the main question is, why countries punya hubungan yang sama, tapi state mampu bilang, enggak, oke, lo bakal tetap kaya, tapi enggak di batu bara ya. Lo bikin pabrik mesin misalnya. But that's the main question. Exactly. What kind of a state-business relationships that allow innovation? Itu pertanyaan terbesar. Dan ini relevan dengan masalah TKDN kayaknya. Karena TKDN part of innovation policies. Betul. TKDN aja hanya akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Itu bikin kita nggak bisa acquire basic materials for growth. Tapi TKDN yang adaptif, yang melihat peluang yang dan strategik, yang strategik betul, itu bisa membantu perkembangan ekonomi domestik. Jadi pilihannya bukan kemudian didikte oleh misalnya domestic capital yang takut bersaing, tetapi lebih ke negara, memang kita pengen membangun sektor ini sehingga kita harus ada transfer teknologi di sini, sehingga harus ada TKDN di sini gitu. Betul. Kan? Jadi kembali ke poin tarifnya Trump, jangan-jangan resiko terbesar kita domestik. Iya. Bukan Trump gitu. Maksudnya semua negara menghadapi Trump dengan berbagai caranya masing-masing. Vietnam, the main negotiators adalah Anda dapat insentif untuk bikin Trump Tower dan Trump Golf di dekat Hanoi. Iya. Gampang ya. Itu paling gampang. Dan gampang itu aja. Dan Trump punya Lido di sini. Dia punya shares di Lido di Bogor itu. Haritanu ya. Haritanu betul. Iya. Karena itu Haritanu punya hubungan dekat dengan, kan diundang ke Mar-a-Lago ketika. Tapi ngomong dia malah nggak kelihatan ya. Agak beda, nggak diajak kan sekarang kurang-kurang ini. Atau the problem is that's the issue. We do not use our resources. No, terlepas dari suka atau nggak suka dengan Haritanu, but I always believe with pragmatisms. But how to use our resource effectively, our infrastructure effectively, including connections. Dan sesimpel ini loh Mas, aku agak sedikit concern dengan lama banget kita punya duta besar. Lama banget itu. Di tengah state secretary dipimpin oleh seorang yang sangat egonya tinggi kayak Marco Rubio. Kalau Blinken rakyat lah dia, kita nggak sepakat dengan banyak kebijakan dia, tapi he's a modest guy. Kata orang diajak ngopi itu mau lah.
Iya. Kalau Marco Rubio nggak kayak gitu. Dia, DCM, don't get me wrong, our DCM doing a very good job, Pak Sade. Probably one of the best DCM yang kita punya di Washington. Tapi dia tetap DCM. Iya, statusnya betul. bukan duta besar berkuasa penuh. Betul. Iya. Iya. TCM, Charge d'Affaires. Tinggal dinaikin aja pangkatnya gitu. Iya. But yeah, I don't know. It's Iya. interesting Dan itu discussion. tadi menunjukkan betapa faktor internal dan itu kaitannya sama politik domestik dan kapasitas negara Oke. untuk merespon dinamika itu kemudian menjadi penting gitu ya. Bahwa Donald Trump itu memunculkan instabilitas, iya. Tapi ini semua orang mengalami ini. Berarti kan kemudian memang pertanyaannya bagaimana si negara ya dalam hal ini kita itu merespon gitu kan. Oke. Ya, a great discussion. Tapi sebelum kita nanti ini, kita harus lewat dulu sedikit. Ada di hal yang mungkin agak sedikit berbeda dari TKDN, yakni berkaitan dengan regulasi standards. Ya. Yang mana ini ada beberapa aspek itu ditetapkan oleh Amerika Serikat, di mana pada dasarnya ya Indonesia jadi ngikut standar mereka gitu. Standar Amerika Serikat itu ada dibilang tadi misalnya dalam kendaraan, dalam food gitu kan, dan kemudian juga pengelolaan data juga dipastikan kita bisa ke sana, energi. Nah, ini kan sebenarnya satu hal yang krusial gitu ya, karena benar-benar ini benar-benar setting standards kita itu kan bagian dari kebijakan atau bahkan kedaulatan kita gitu. Nah, dengan ini ya, meskipun sebenarnya mutual recognition itu dimungkinkan gitu ya, tapi itu kan biasanya lewat negosiasi yang cukup panjang. Nah, dengan kejadian seperti ini, kira-kira apa sebenarnya Indonesia berarti de facto menyerahkan banyak standar dalam industrinya itu kepada Amerika Serikat atau gimana, Mas? Ya, saya kira technicalities-nya masih perlu kita lihat lebih detail ya, karena masih banyak spekulasi kan, misalnya soal standar-standar, lalu soal data, storage gitu ya, termasuk personal data itu kan tafsirnya masih macam-macam. Sejauh ini dokumen yang kita lihat kan baru pernyataan dan dokumen resminya dari Trump gitu yang dipublikasikan oleh Amerika Serikat dan diiyakan oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Tapi detail-detailnya itu kan kita masih menunggu. Jadi kita belum bisa terlalu banyak komentar karena ada banyak spekulasi juga kan, misalnya soal apa sih maknanya standar Amerika Serikat dianggap berlaku di sini gitu ya. Termasuk misalnya yang menarik kan kayak standar halal gitu ya. Karena Amerika Serikat kan menganggap standar halal Indonesia sebagai hambatan, trade barrier gitu ya. Jadi kemudian dengan kesepakatan ini standar halal yang diterbitkan di Amerika Serikat itu bisa berlaku di Indonesia tanpa harus melalui standar halal resmi kan. Amerika Serikat kan punya dan standar halalnya di Amerika Serikat itu kan swasta, private gitu. Jadi ya ada banyak gitu yang ngasih standar. Itu kemudian bisa berlaku di Indonesia. Ini kan salah satu contoh. Tetapi kan hal-hal ini tentu butuh operasionalisasi teknis kan gitu. Apakah semua barang Amerika Serikat otomatis langsung dianggap SNI gitu ya? Atau ada kriteria-kriteria tertentu gitu. Tapi ya tadi yang menarik kan ini bukan mutual recognition, ini kan one-sided recognition gitu. Karena standar Indonesia nggak bisa berlaku di sana, otomatis berlaku di sana gitu. Jadi tentu akan mengubah beberapa hal. Tapi seperti yang tadi disampaikan Mas Syarif ya, bahwa kayaknya pola perdagangan Indonesia sama Amerika kan berbeda gitu ya, dengan sama Cina yang tadi daily lives tadi kan. Jadi mungkin kita masih harus lihat juga yang kemudian akan jadi kita beli lebih banyak dari Amerika Serikat dengan perbedaan standar ini apa gitu. Kalaupun standar Amerika Serikat diakui misalnya untuk barang-barang kan, untuk memproduksi barang-barang yang kita pakai sehari-hari dengan daya beli masyarakat kita mungkin juga tetap mahal. Beda misalnya malah justru barang-barang dengan teknologi atau dengan added value yang memang standarnya lebih tinggi juga di sana gitu kan ya. Jadi sebenarnya juga mungkin bukan masalah dalam hal ini. Makanya kemudian penting untuk dilihat secara lebih detail sih. Oke, setuju sih kalau itu. Cuman ya gimana kalau dari Mas Syarif? Kalau menurut saya sih pertama kita
begini, kalau memainkan tarif atau economic blockage dan yang lain-lain itu sudah dilakukan Amerika, tapi ke beberapa negara, misalnya economic sanctions, tarif atau blok yang lain-lain. Tapi ini dilakukan Amerika ke semua negara. So sekarang either Amerika merasa kuat atau semua negara menertawakan Amerika. So this is the weird situations sebenarnya yang sedang dihadapi. Kekhawatiran atau both. Amerika Serikat merasa kuat tapi sebenarnya ditertawakan juga betul. gitu. Karena yang sedang karena Trump melakukan tarif ini salah satu dari perang Trump terhadap produksi neoliberal Amerika selama terutama setelah eranya Reagan ya. Suka atau nggak suka, dolar masih yang paling kuat. Innovations masih ada di Amerika. There is a very nice paper mengenai dia eksperimen survei ke anak-anak muda, anak-anak SMA di Cina. Yang pertama namanya didisclose, yang kedua namanya nggak didisclose. Lalu ditanya, sama-sama ditanya, kamu kalau lulus SMA mau kuliah di mana? Yang namanya didisclose mereka bilang Tsinghua, Shanghai, yang namanya nggak didisclose Stanford, MIT, Harvard. It means even in Chinese community, they wanna go to the masih. Mereka masih the power of US University, dan itu yang diperangi Trump kan sekarang. Dan Amerika as a leading, melemahkan diri sendiri sebenarnya. Amerika as a leading economy itu masih bisa diperangi oleh Trump. Tapi satu hal menurut saya, segala sesuatu yang impulsif itu selalu short term. Jadi ada kemungkinan ini bakal berubah bahkan dalam hitungan bulan. Agustus masuk, tarif baru masuk, inflasi kerasa di akhir Agustus, mungkin udah berubah. Akan berubah lagi, betul. Karena konsumer Amerika tuh price sensitive. Jadi jangan lupa tarif itu nggak dibayarkan kita, tapi dibayarkan oleh konsumen Amerika. Oke, ya sebagai oposisi dari impulsivitas itu ya, mungkin kita sedikit nih sebagai konklusi, beyond the short term and the individual negotiation antara Amerika Serikat dengan masing-masing negara, masih ada nggak sih ya kita prospek dari some concerted action gitu kan terhadap dari negosiasi dagang yang diinisiasi oleh Trump sekarang? Apakah Amerika Serikat mungkin di-kick dari WTO atau yang lain sebagainya gitu kan? Kalau melihat respon negara-negara sekarang, enggak ya. Karena kebanyakan negara mungkin tadinya melihat, ngapain juga kita repot-repot di WTO ya. Ternyata Trump mungkin dinegosiasikannya tadi dengan bilateral, dia bisa cukup happy dengan dikasih hal-hal yang sweeteners. Sifatnya performatif aja gitu. Jadi mungkin banyak yang malah memilih jalan istilahnya, tidak tunduk tetapi playing the game. Playing Trump's game gitu. Playing the game. Jadi Trump happy karena bisa ngomong ke audiens domestik, tapi sebenarnya kemudian orang-orang itu ya merasa nggak terlalu banyak dirugikan. Yang paling rugi siapa? Yang paling rugi adalah sistem internasional gitu. Yang itu akan merugikan semua orang gitu. Jadi ini adalah situasi di mana semua orang itu bisa ngomong ke audiens domestiknya bahwa kita menang. Ya kan? Trump ngomong ke audiens domestik menang, Prabowo bisa ngomong ke audiens domestik menang, gitu ya. Semua orang bisa menjelaskan itu sebagai sebuah kemenangan ke audiens domestik. Tapi ketika lihat gambar besar, sebenarnya semuanya kalah karena institusi internasional kemudian ditabrak semuanya gitu. Tapi ini kayaknya jalan yang dipilih oleh berbagai negara. Kenapa? Karena collective action itu susah. Kalau mau ngelawan ekonomi terbesar di dunia harus rame-rame. Kalau cuma sebagian jadi sasaran dong gitu. Betul. Jadi nggak banyak yang kemudian berani take up kan. Dulu misalnya ada Brazil, langsung dihajar. Betul. Tarif lebih besar sama yang lain gitu kan. Emang kerat juga gitu, kecuali Brazil bisa sama yang lain-lain bareng gitu kan. Tapi kalau sendirian yang lain ngelihat, Brazil aja diginiin gitu kan. Gue belum siap gitu kan. Jadi ini kan problem of collective action. Betul. Yang kemudian membuat ya respon kolektif itu susah gitu. Dan ini kan karena impulsif, dikasih waktu yang sangat pendek, jawabnya juga mungkin impulsif juga. Gitu. Jadi nggak sempat mengkonsolidasikan. Jadi kalau saya melihat memang respon kolektif ini sepertinya tidak terlihat. Walaupun saya sebenarnya berharap ya, dalam jangka yang agak menengah ini
orang kemudian bisa mengkonsolidasikan respon sambil karena proses negosiasi bilateral ini jalan, ya oke lah, ada adaptive capacity tadi yang kemudian harus dimainkan, tapi tetap harus ada pushback yang sifatnya kolektif, karena kalau tidak ya sudah selesai, tatanan multilateralnya sudah selesai gitu, karena Amerika Serikat bisa dengan bebas mengubah-ubah dan ini akan mengancam kita semua gitu. Jadi mungkin nggak langsung konfrontatif, tapi langkah yang bisa diambil misalnya ya udah, misalnya BRICS, EU, ASEAN itu bikin kesepakatan bahwa ya udah apa ya, Amerika Serikat nggak usah diajak lah, tapi bikin kesepakatan di antara mereka sendiri gitu ya. Yang ya udah sama Amerika Serikat deal masing-masing, tapi kita jaga sistem internasionalnya tetap bisa jalan bareng-bareng, with or without the United States. Any additions, Mas? Sedikit saja tadi. Kenapa kita tidak melihat collective actions antara beberapa negara? Saya rasa either negara-negara sekarang sedang melihat apakah ini pattern yang bakal berlanjut bahkan setelah Trump, di mana new international order will emerge, atau ini disruptions yang nanti setelah Trump balik lagi. Jadi mungkin negara-negara itu masih mengenali hati-hati, masih lihat-lihat dulu ya. Betul. Ya, dan sekarang resikonya bisa dimitigasi dengan limited multilateralism, USEPA, ASEAN dan Australia, sesuatu yang seperti itu. Sambil berharap ini cuma disruption sebentar. Sambil berharap ini, atau juga ada yang berharap mungkin inilah pattern yang bakal terjadi ke depan. I don't know. Oke, siap. Dengan ketidakpastian itu, nggak cuma pembuat kebijakan, kita semua juga masih harus terus memantau perkembangan dari perubahan tatanan perdagangan internasional ini, tatanan ekonomi internasional, dan oleh karena itu kita pantau terus bareng-bareng podcast Bebas Aktif. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dah. Bye-bye.